warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maulida Febrianti, nomor absen 4 dari kelas 10 MP1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Kalijogo. Biografi Sunan Kalijogo menukil buku kisah teladan Wali Songo karya Muhammad Faizi. Sunan Kalijogo diperkirakan lahir pada 1450 Masehi. Ayah Sunan Kalijogo bernama Raden Sahul Tumenggung Wilatikta dan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Tahun wafatnya Sunan Kalijogo belum dapat dipastikan, tetapi umurnya diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Sunan Kalijogo dimakamkan di desa Kadilangu dekat kota Demak. Selanjutnya, dakwah Sunan Kalijogo dengan media wayang. Sunan Kalijogo adalah salah satu wali songo yang penuh dengan ide-ide kreatif dalam berdakwah, salah satunya dengan media wayang kulit. Kesenian wayang kulit yang awalnya berisi kisah-kisah Hindu diganti oleh Sunan Kalijogo menjadi kisah-kisah yang berisikan ajaran Islam. Salah satu contohnya yaitu Jamus Kalimasada, sebagaimana jelaskan Siti Wahidoh dalam buku Intisari Sejarah Kebudayaan Islam. Selanjutnya, jasa Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo berjasa dalam sejumlah bidang semasa berdakwah. Mengacu sumber sebelumnya, berikut jasa Sunan Kalijogo di bidang kesenian dan budaya, yaitu kesenian yang diciptakan Sunan Kalijogo digunakan sebagai media berdakwah. Kesenian tersebut diantaranya cerita wayang lengkap dengan perangkat gamelan serta tembang dan suluk. Beberapa tembang ciptaan Sunan Kalijogo yang terkenal yaitu Lir Ilir, Gundul-Gundul Pacul, dan Dandang Gula. Selain itu, Sunan Kalijogo juga berjasa dalam menciptakan upacara adat seperti Grebek Maulud. Selanjutnya, Sunan Kalijogo mengajarkan budaya melalui berbagai cara, seperti menggunakan seni wayang kulit. Sunan Kalijogo memanfaatkan wayang kulit sebagai media dakwah, mengajarkan ajaran-ajaran Islam melalui cerita-cerita wayang. Selanjutnya, gamelan. Ia menggunakan gamelan sebagai musik pengiring untuk berbagai kegiatan keagamaan dan budaya, seperti Grebek Maulid dan Sekaten. Seni ukir. Sunan Kalijogo menggunakan seni ukir pada berbagai benda, seperti tiang masjid, untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Lagu suluk. Ia menciptakan lagu-lagu suluk seperti Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul yang mengandung nilai-nilai keagamaan dan moral. Yang terakhir, kesimpulan metode dakwah Sunan Kalijogo yang memanfaatkan budaya dan kesenian, jika diterapkan di zaman sekarang, akan memberikan manfaat yang sangat signifikan dalam menyebarkan ajaran Islam. Metode ini dapat membuat dakwah lebih mudah diterima dan disukai oleh masyarakat. Karena apa? Yang pertama, adaptasi budaya. Sunan Kalijogo menggunakan media budaya dan kesenian lokal untuk menyampaikan ajaran Islam. Kedua, inklusivitas. Metode ini tidak bersifat memaksa, melainkan mengajak masyarakat untuk memahami ajaran Islam. Yang ketiga, kehangatan. Sunan Kalijogo mendekati masyarakat dengan cara yang ramah dan terbuka. Yang keempat, relevansi. Ajaran Islam yang disampaikan melalui media budaya dan kesenian akan terasa lebih relevan dan mudah diterima oleh masyarakat. Yang kelima, inspirasi. Sunan Kalijogo juga memberikan inspirasi dalam hal kreativitas dan dakwah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan Sunan Kalijogo yang masih terjaga hingga saat ini. Yang pertama, ada Masjid Agung Demak. Masjid ini merupakan salah satu peninggalan arsitektur Sunan Kalijogo yang masih berdiri hingga saat ini. Masjid ini memiliki tiang yang unik yang dikenal sebagai Saka Tatar. Yang kedua, ada Masjid Iban. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Klaten, Jawa Tengah, dan diyakini sebagai peninggalan Sunan Kalijogo. Yang ketiga, ada Masjid Kedondong. Masjid ini juga merupakan peninggalan Sunan Kalijogo yang masih aktif digunakan hingga saat ini. Yang keempat, ada upacara Maulud. Upacara ini merupakan tradisi keagamaan yang masih dilaksanakan di berbagai daerah dan diyakini sebagai ciptaan Sunan Kalijogo. Yang kelima, ada seni gamelan dengan tembang sulung. Sunan Kalijogo menciptakan berbagai macam perangkat gamelan dan tembang suluk yang menjadi bagian dari kesenian Jawa. Yang keenam, ada baju takwa. Sunan Kalijogo dikenal sebagai pencipta baju takwa, pakaian yang memiliki makna keagamaan dan spiritual.
Yang ketujuh ada Layang Kalimasada. Layang-layang ini dipercaya sebagai karya Sunan Kalijogo yang memiliki nilai filosofis dan spiritual. Yang kedelapan ada karya seni ukir. Sunan Kalijogo juga memiliki karya seni ukir yang dimanfaatkan untuk dakwah, seperti wayang kulit dan ukiran pada masjid. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.